Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Sukir. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Bayi Bungkus. Cerita ini ditulis oleh Rara El Hasan. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Tiara bergerak tak tenang dalam tidurnya. Perutnya melilit. Efek makan nasi di malam hari mulai terasa. Tak mungkin membangunkan ibu yang pastinya sudah tidur. Akhirnya, gadis kecil yang lebih senang tidur sendiri ketimbang bersama kedua orang tuanya itu turun dari ranjang, terbirit-birit melewati ruang tamu. Sempat menoleh ke arah jam dinding di atas akuarium dan mendapati kedua jarumnya menunjuk angka 2. Perutnya kembali bergejolak. Alarm darurat yang memaksa tubuh mungilnya melewati ruang tengah, membuka pintu dapur dan berbelok ke area kamar mandi. Sumur terlewati. Kamar mandi dan toilet dibangun dalam bilik berbeda. Sakit, rintihnya. Membuka pintu toilet dan menutupnya agak keras. Lega, sakit di perutnya pun berangsur lenyap. Sembari menunggu hajatnya beres, Tiara memukul ringan air dalam bak yang dibuat dari semen sampai beriak, memecah kesenyapan, menandingi gesekan ranting pohon cuat ke jendela yang tingginya tak lebih dari leher orang dewasa saat berdiri. Setelah selesai, Tiara cepat-cepat keluar dari toilet. Namun langkahnya terhalang. Wanita yang sangat ia kenal berdiri di sana. "Mbak Marlina, kok di sini?" Tiara mendekat. Sedikit demi sedikit, Marlina tak menyambutnya dengan senyum seperti biasa. Dan dari mana dia masuk? Semua pintu yang mengarah keluar rumah terkunci. "Mbak," panggil Tiara lagi. Marlina menunduk dengan rambut terurai acak-acakan, menutupi wajah. Kebaya putihnya penuh bercak merah, seperti saus tomat sengaja disiram ke badannya. Saat jarak Tiara tak lebih dari 2 lebar bahu, Marlina mendongak, menyeringai, dengan kelopak mata mendelik lebar. Wajahnya tak mulus, porok memenuhi sebagian paras cantiknya. Bau anyir tercium dan sukses membuat Tiara menyumbat hidung rapat-rapat. Gadis kecil itu bergerak mundur. Marlina mendekat. Langkahnya sudah seperti tongkat kayu yang reot. Detik selanjutnya, ia terbahak. Cairan entah apa itu mengalir dari dalam mulutnya. Tiara menjerit sekencangnya. Jeritan yang membuat Marlina lari terseok-seok masuk ke dalam toilet, meninggalkan gadis kecil itu seorang diri, menggigil ketakutan, terduduk di lantai bersimbah peluh dan air mata. Singkat cerita, detik berkumpul dan membawa tubuh-tubuh yang seharian lelah beraktivitas lelap dalam mimpi. Geliat hidup kota pun mulai redup. Hawa dingin menyiksa tulang. Kehangatan tiap rumah padam. Langit melekat. Hening mengakumulasi, menghadirkan atmosfer mencekam yang membuat siapapun enggan keluar rumah. Gadis berbaju setelan kaos dan celana bercorak Doraemon biru terjaga dari waktu tidurnya. Ia tak sendiri. Boneka Barbie hadiah dari Sapardi menemani. Boneka itu berambut pirang, semakin cantik dengan gaun yang membalut tubuh plastiknya. Ketika semua penerangan berada dalam mode off, ia membiarkan penerangan kamarnya tetap benderang. Kamar berukuran 3x3 bercat putih dengan lantai berlapis beton, menjadi tempat persembunyian paling aman. Sebentuk ranjang, lemari dari kayu mahoni indah dan meja kecil menjadi perabot yang mengisi kekosongan. Latar di kamar itu hanyalah kipas angin gantung berisik. Netranya tak kunjung diserang rasa kantuk.
Jika sang ibu tahu yang masih terjaga di sepertiga malam begini, bisa dimarahi habis-habisan. Sayangnya, sang ibu terlalu lelah untuk sekedar menengoknya. Mengurus adiknya yang rewel seharian cukup menguras tenaga. Sedang bapak seperti biasa mendapat shift sore dan baru pulang besok pagi. Tiara duduk di atas ranjang, berselimut kain berbulu tebal bergambar Doraemon, berteman boneka Barbie yang diajak bicara. Punggungnya bersandar pada kepala ranjang. Tak ada rasa takut. Meski ia terjaga seorang diri, nyalinya tak akan ciut. Entahlah, gadis kecil itu melupakan begitu saja makhluk-makhluk tak kasat mata berwajah seram yang menemuinya sebelum ini. Ketika Sapardi menanyakan apakah Tiara bisa tidur atau berani ke kamar mandi seorang diri, gadis bertubuh kurus itu dengan lantangnya menjawab, bisa tidur dengan nyenyak. Mereka tak lagi menemui, dan untuk urusan ke kamar mandi, Tiara tak pernah meminta siapapun mengantar, meskipun di malam hari. "Hai, namaku Tiara," ucapnya, sembari menggerak-gerakkan tangan boneka Barbie dalam genggaman. "Namaku Isabel." Tiara memanipulasi suaranya lebih halus, berperan menjadi boneka tersebut. Menit selanjutnya, keheningan malam terkoyak suara berisik yang tertangkap indera pendengaran. Begitu dekat, bak ribuan inang memekakkan telinga, seolah berasal dari dalam patok kepalanya. Tiara mengeratkan mulut, diam, meletakkan boneka Barbie ke ranjang. Perlahan dan tanpa suara, bulu kuduknya seketika meremang. Siapa juga yang bertamu malam-malam begini? Tetangga depan, rasanya tak mungkin. Tadi, saat ia pergi ke kamar mandi, kira-kira pukul 9 malam, ruang tamu rumah tetangga depan sudah gelap. Jika dicermati, suara itu berasal dari arah luar rumahnya, tepatnya di teras depan. Entah apa yang dibicarakan, Tiara tak bisa menangkapnya dengan jelas. Tak seperti ketika bertemu Marlina ataupun manusia bermata lepek. Kali ini keberaniannya seolah dibabat habis. Ia ketakutan, saking takutnya sampai membuat dahinya banjir keringat dan tubuhnya menggigil kedinginan. Gadis yang kini merapatkan kakinya menyentuh dada itu, yakin suara tersebut bukanlah milik manusia. Tak ada yang bisa ia lakukan selain diam di dalam kamar, membiarkan napasnya dan jantungnya bergerak dalam ritme yang sama. Bokongnya tak bergeser sejengkal pun, tetap pada posisi awal. Tiara menggigit kukunya selagi menyuntikkan formula keberanian ke dalam tubuh secara perlahan. Meski takut, jika suara itu tak kunjung pergi, ia memutuskan untuk menengoknya dari balik jendela ruang tamu. Seorang ibu dan anak kecil, batin Tiara. Suara itu pada akhirnya mampu ia kenali, terbit dan tenggelam. Mereka seakan-akan tengah mengelilingi rumah dengan kecepatan tak wajar. Tiara membiarkan netranya terpaku pada jam dinding pula tak terlalu besar berwarna biru muda yang menempel di atas pintu. Mengikuti arah gerak jarum jamnya, membiarkan suara itu makin meresahkan hati. Lalu, ketika kikik menakutkan mengiringi suara tak jelas tersebut, ia memutuskan turun dari ranjang, berjalan perlahan, berupaya agar tak meninggalkan bunyi tapak kaki. Membuka pintu kamar, suasana gelap menggerompok. Pemandangan teras terhalang gorden jendela. Hatinya meragu. Sempat ingin kembali ke kamar, tetapi ia urungkan. Kakinya kembali menapaki ubin dingin menuju ruang tamu, melewati deretan sofa menaiki sofa paling panjang yang menempel ke jendela. Suara itu terdengar dekat. Perlahan, Tiara membuka gorden, menyelisih kondisi di luar yang begitu gelap, menunggu sang pemilik suara lewat di depan mata. Kikik menerjang jantungnya. Tiara tersentak mundur, tetapi langsung mendekat dan bertemu pemilik suara tersebut. Wanita berpakaian putih panjang dengan rambut sampai menyentuh tanah, menggendong bayi yang terbungkus kain putih pula. Sosok itu terseok-seok.
Namun dengan kecepatan tak wajar ia berjalan mengitari rumah. Seperti sedang berlari, tetapi dalam posisi berjalan. Berbicara tak jelas. Lagi-lagi telinga Tiara menangkapnya. Seumpama suara ribuan orang yang tengah berbicara dalam waktu bersamaan. Sedang suara kikik melengking yang cukup mengendurkan nyali bukanlah berasal dari sosok wanita tersebut, melainkan bayi dalam dekapannya. Tiara tak lepas mengamati. Tangan kanannya meremas tepian gorden, sedang tangan lainnya yang bebas mencengkram ujung kepala sofa. Hatinya melantunkan ayat-ayat juz 30 yang ia hafal luar kepala. Wanita itu meninggalkan Tiara berputar mengelilingi rumah dan bertemu lagi dengannya ketika melintasi teras. Terus seperti itu, sampai pergerakan Tiara yang hendak kembali ke kamar terdeteksi olehnya. Dia berhenti. Kikik dan suaranya pun lenyap. Wanita itu menoleh dengan amat pelan, menatap Tiara lekat, memperlihatkan wajahnya yang hanya berlapis sedikit daging berselimut darah. Tulang tengkoraknya terlihat jelas, tak memiliki bola mata, tak mungkin hidung ataupun bibir. Daging melapisi area pipi dan dahi. Kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri. Sosok itu mendekat, menghampiri gadis kecil yang mengintip keberadaannya dari dalam rumah. Buru-buru Tiara menutup gorden, turun dari atas sofa dan berlari ke kamar sang ibu, membuka pintu, lalu membangunkan Sri dengan menggoyangkan tubuhnya beberapa kali. "Ada apa, Tiara?" "Bu, Tiara tidur di sini," pinta gadis itu. Tanpa menunggu persetujuan, ia langsung mengambil tempat di samping Sri dan memeluknya erat, menenggelamkan wajahnya di ceruk leher ibunya itu. Singkat cerita, keesokan harinya, ketika beberapa tetangga berkumpul di depan rumah Tiara, pembahasan tentang kejadian beberapa tahun lalu, persis di tanggal, hari, dan waktu yang sama. Tiara yang sedang disisir rambutnya oleh Sri, sebelum kemudian digelung jadi satu, mendengarkan hati-hati cerita yang mengalir di telinga majelis gerumpi ibu-ibu itu. Kisah kecelakaan beberapa tahun lalu mengagetkan warga yang tengah lelap dalam tidur. Kecelakaan itu melibatkan dua pengendara sepeda motor dan salah satunya seorang wanita yang tengah hamil muda. Terjadi tepat di jalan raya depan rumah. Sebelum dibawa ke rumah sakit, wanita itu sempat istirahat duduk di teras depan rumah Tiara. Menjelang pagi, dengan menggunakan mobil tetangga depan rumah, wanita itu dilarikan ke rumah sakit. Kabar yang beredar di tengah warga, wanita tersebut menghembuskan napas terakhir sehari setelahnya. "Untuk apa dia keluar di tengah malam begitu?" tanya Sri penasaran. "Mencari nasi goreng untuk anaknya," jawab salah satu ibu. Mendengarkan kisah itu, Tiara langsung menarik benang merah kejadian semalam. Wanita dengan bayi dalam gendongan yang mengitari rumah. Adakah hubungannya dengan kecelakaan yang terjadi beberapa tahun lalu? Entahlah. Gadis itu tak mampu melihat siapa sejatinya sosok di balik wajah tengkorak bersimbah darah yang dilihatnya semalam. Sosok wanita mengitari rumah agaknya menjadi makhluk terakhir yang menampakkan dirinya pada Tiara. Meski begitu, Sapardi kadung curiga pada gelagat sang putri yang tak biasa. Cenderung lebih diam dibandingkan anak seusianya. Suka mengurung diri, menolak jika disuruh bermain dengan teman sebayanya. Bahkan lebih nyaman berteman dengan buku-buku yang selalu ia minta jika ada kesempatan pergi ke toko buku atau ke pasar malam. Satu hal yang menambah kekhawatiran pria berusia 38 tahun. Berperawakan tanggung dan berambut ikal itu. Tiara menolak tidur jika jarum jam belum menginjak angka 2 dini hari. Melihat sifat sang buah hati, Sapardi sontak dilambungkan pada ingatan masa kecilnya, ditarik ke setiap fase, yang berakhir pada saat paling menyedihkan dalam hidup. Ingatan terakhir bersama sang bapak, 2 hari sebelum beliau wafat. Sore yang dingin dan mendung kala itu,
Kesyaduannya membawa ketenangan bagi penghuni rumah yang 1 minggu terakhir dirundung kesedihan. Segala aktivitas kembali berjalan normal, seperti saat papa belum terbaring sakit. Ibu yang setia menjadi penunggu-tunggu dengan isak tangis di sepanjang hari. Sejak siang tadi tak di rumah. Bertandang ke rumah tetangga yang masih saudara. Ikut bercengkrama dengan ibu-ibu seusai memasak hidangan santap siang. Anehnya lagi, Sapardi, Wahyu dan Wiji yang sering tak di rumah dari siang sampai langit menguning, sepakat di rumah saja, bergantian menjaga bapak, menyediakan keperluan dan apapun itu permintaan yang diucapkan bibir pucat tulang punggung keluarganya. Azan maghrib berkumandang, ibu kembali berkutat dengan panci, penggorengan beserta tetek pengeknya. Sapardi, Wahyu dan Wiji setelah menunaikan kewajiban, tergopoh-gopoh pergi ke kamar bapak, mengambil posisi paten untuk memicu tubuh yang kian kering dimakan rasa sakit. Sunyi senyap, tak ada suara berarti selain hewan malam yang berdendang nyaring. Lampu kekuningan di atas kepala bocah-bocah kecil itu. Sesekali kehilangan daya karena usia. Sang bapak berdehem. Sapardi yang lebih dekat ke nakas kayu jati di samping tempat tidur, buru-buru mengambil gelas berisi air. Tidak usah, nak. Sapardi meletakkan kembali gelas di genggaman. Iyo, Di, dan Wiji, Papa ingin cerita. Dengarkan ya, nak. Sambung bapak dengan terbatah. 3 bocah dengan tinggi badan hampir sama itu mengangguk harmonis. Bibir bapak tertarik pendek. Di sela-sela napasnya yang kembang kempis, dia menceritakan tentang wadah hidup. Terkait amanah dari leluhur. Terkait hal-hal yang susah dinalar otak manusia modern. Sebuah pesan turun-temurun. Pesan itu meminta Sapardi dan 2 saudaranya menjaga baik-baik putri mereka kelak. Salah satu dari anak mereka nantinya akan dapat bersentuhan dengan sosok yang tak mampu dijamah mata manusia biasa. Buyutmu itu abdi dalam keraton. Tahu makam yang ada di belakang rumah, nak? Sapardi dan 2 saudaranya mengangguk cepat. Sang bapak membalas dengan senyum. Tepat di belakang tembok rumah itu terhampar pemakaman umum desa. Makam paling depan dibangun seperti peristirahatan agung, diberi keramik dan dibersihkan tiap hari. Itu makamnya. Suami istri dimakamkan berdampingan. Sapardi yang duduk di samping bapak mengambil porsi memijat tangannya, lantas bertanya, apa hubungannya anak-anakku, Mas Wiji dan Dek Wahyu dengan buyut? Sang bapak kembali mengudarakan senyum. Sapardi anak yang kritis. Di usianya yang baru menginjak 8 tahun, ia sudah mampu diajak berdiskusi, mencari solusi, memecahkan masalah yang lumayan rumit. Buyut perempuanmu cerita nanti akan ikut salah satu anak keturunannya. Siapa, Pak? Sambar Wahyu. Bisa anakmu atau anak masmu. Karena anakku tidak ada yang bisa menampung buyut perempuanmu. Tidak bisa dijadikan tempat. Lah, pastinya wadahnya pun harus anak perempuan kan, Pak? Wiji ikut ambil bagian dalam obrolan santai saat ini. Iya. Nanti siapa saja anak perempuan kalian yang dijaga buyut harusnya ikut dijaga, diarahkan. Jangan sampai jauh dari Allah. Harus dijaga pula segala langkahnya dan tingkah lakunya. Tak ada tanggapan lain selain anggukan kepala. Usia 3 bocah itu belum mampu mencerna ucapan bapak. Mereka menganggap pesan lelaki yang berbaring di hadapannya ini
tahu banyak mitos menarik yang bisa diceritakan dari mulut ke mulut. "Papa," sentak Tiara. Sapardi sedari tadi mematung di depan pintu kamarnya. "Astagfirullah. Iya, Nduk." Sapardi mengercapkan mata. "Katanya Bapak mau ngajak Tiara pergi." "Ah, iya. Tiara sudah mandi?" tanya Sapardi. Tiara berkacak pinggang di hadapannya dengan wajah kesal yang menggemaskan. "Belum, Pak. Ini Tiara mau berangkat mandi. Papa malah di depan pintu. Tiara gak bisa lewat." Sapardi terkekeh, menggaruk rambutnya yang tak gatal, lalu memiringkan tubuhnya, memberi jalan pada Tiara untuk lewat. "Ayo, Tiara mandi." Sri yang baru saja kembali dari dapur membuatkan makanan untuk putrinya ikut menambahi. "Iya, Bu, ini mau mandi." Tiara bergegas melarikan kaki mungilnya ke kamar mandi. "Mau diajak kemana, Pak?" tanya Sri. Biji matanya terus mengikuti punggung sang putri sampai berbelok ke area sumur. "Ke rumah Pak Pri, Bu. Kayaknya Tiara perlu dipagari dulu. Kasihan kalau tumbuh kembangnya terhambat hal-hal seperti itu." Rona wajah Sapardi beralih gusar. "Aman, Pak. Yakin Tiara gak bisa lihat makhluk-makhluk tak kasat mata lagi? Setidaknya sampai Tiara dewasa dan siap lahir batin, Bu. Ada satu hal yang belum Papa ceritakan. Putri kita sepertinya menjadi wadah buyutnya." Seketika Sri mengerutkan dahinya. "Maksudnya, Pak?" "Tiaralah yang kemungkinan dipilih buyutnya. Tapi Papa belum sepenuhnya yakin. Papa juga harus menghubungi Mas Wahyu dan Wiji dulu." "Berbahaya nggak, Pak? Jika berbahaya kenapa nggak dilepas saja?" "Nggak semudah itu, Bu." Singkat cerita, Tiara dengan eratnya mengalungkan tangannya di pinggang Sapardi. Motor Supra keluaran lama melenggang menyusuri jalan desa yang tak seramai biasanya. Bisa jadi karena ini hari Minggu. Tak ada obrolan berarti antara bapak dan anak itu. Mereka terserap pemikiran masing-masing. Sapardi dengan sebab musabab sang buah hati mampu melihat makhluk halus. Tiara dengan tebak-tebakan perihal alasan bapak mengajaknya ke rumah teman satu jamaah yang notabene mahir meruqyah. Rumah tak terlalu besar dengan tanaman bunga mini sebagai pemanis menyambut Tiara sesaat setelah turun dari motor. Tanpa repot mengetuk pintu, pemilik rumah sudah menunggu kedatangan mereka. Sapardi melantunkan salam. Lelaki dengan folikel putih, keriput soal peta garis hidup, dengan setelan baju koko dan sarung, membalas diimbangi senyum. Setelah menjabat tangan Sapardi, benik matanya beralih pada Tiara, mengamatinya sesaat, kemudian tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. "Wadahnya besar sekali ya, Di," komentarnya. "Bisa dipagar bukan, Pak?" Papri mengangguk cepat. "Bisa, Di. Ayo masuk dulu." Sapardi dan Tiara masuk, duduk berdampingan, berhadapan dengan Pak Pri yang tak hentinya mengamati Tiara. "Anakmu ini punya watak Gatot Kaca, Di. Kamu tahu bukan Gatot Kaca seperti apa?" "Iya, Pak Pri, saya tahu. Kalau anakmu yang kecil, wataknya sumpama tali. Kamu mesti pintar-pintar mengambil hatinya." "Iya, memang wetonya Rebo Kliwon, Pak. Saya yakin setelah dewasa anak saya laki-laki itu sifatnya pasti kaku." Hening sejenak.
Papri bangkit dari duduk dan pergi ke dalam. Sapardi dan Tiara menunggu dengan tenang. Beberapa menit kemudian Papri kembali dengan stoples kacang goreng, lantas meletakkannya di atas meja. "Tehnya masih dibuat." "Seadanya ya, Di. Ayo dimakan," ujarnya. "Nggak perlu repot-repot, Pak." "Walah, nggak repot kok." Sapardi menyunggingkan senyum. "Ayo, Di, bantu membuat pagar pelindungnya ya." "Iya, Pak." Lantunan doa dikumandangkan. Prosesi pemberian pagar itu berlangsung hampir 4 jam. Singkat cerita, "Tiara sudah selesai memasukkan toples esnya?" tanya Sri sembari menggulung tikar tempat duduk. "Sudah, Bu. Bapak mana ya? Kok nggak datang-datang?" Toples terakhir sudah berjajar dengan rekan lainnya di ruang penyimpanan di dalam gerobak. "Sebentar lagi. Papa masih lembur kerja, Nak," jelas Sri sembari membawa putra yang kini berusia 8 bulan dalam gendongannya. Sri meletakkan tikar ke atas gerobak. Pukul 12 malam. Setidaknya itu yang Tiara maupun Sri yakini. Mereka tak memiliki penanda waktu. Kereta bahan bakar milik Pertamina lah yang menjadi patokan. Kereta itu rutin melintasi rel. Tak jauh dari lokasi Sri memarkirkan gerobaknya. Setiap jam 12 malam. Menunggu sembari mengamati jalan yang semakin lengang. Bahkan Tiara sudah membayangkan jalan beraspal halus itu bisa dijadikan tempat bermain bola. Sri mendekap putranya posesif. Meski jaket tebal telah membungkus tubuh putranya itu, udara malam tak baik untuk kesehatan, apalagi untuk anak-anak. Namun bagaimana lagi, setiap hari perut keluarganya butuh diisi. Tak ada kata gratis di kota besar begini. Melangkah kemana-mana harus dengan uang. "Ngantuk, Nak?" tanya Sri yang tak sengaja melihat Tiara menguap dengan lebarnya. Putrinya itu buru-buru menggeleng dengan mulut masih terbuka lebar. Setetes air mata meluncur dari sudut matanya. Diusapnya dengan punggung tangan dan dilengkungkan senyum simpulnya kemudian. Pertanda wat netranya masih lumayan. "Sebentar lagi Bapak datang. Sabar ya." Tiara mengangguk, kembali memandang sekeliling. Tetangga depan, kanan, dan kiri juga mulai berkemas. Penjual nasi pecel, martabak, dan roti bakar. Biasanya 2 ibu rumah tangga dan mas-mas remaja itu bakal pulang kalau Sapardi sudah datang. "Bu," Sri menoleh. "Bau orang manggang roti ya?" Tiara menyesap aroma itu dalam-dalam. "Enak, Bu. Siapa ya yang bikin roti tengah malam begini?" "Hus," Sri meminta Tiara diam. Aroma seperti ini sering tercium. Padahal tempat jualan Sri di bawah flyover atau jembatan layang. Rumah terdekat pun jaraknya berpuluh meter. Tiara diam. Ia lebih memilih bermain-main dengan kucing remaja yang mampir untuk mengais sisa makanan. Mengeong dan mengusap-ngusapkan kepalanya ke tulang kering gadis itu. Lalu, "Puh, Puh," panggilnya lagi. Anak ini penuh rasa ingin tahu. Kalau Sri menjawab yang sebenarnya, takut makhluk penunggu area ini curi dengar dan saat mereka pulang melintasi jalan di bawah jembatan yang sepi, akan ada penampakan tak diinginkan. "Apalagi Tiara? Ibu kan sudah bilang, Tiara diam saja." Sri melirik kucing belang di kaki Tiara. "Main saja sama kucingnya sambil nunggu Bapak." Tiara mencibik. Tak peduli larangan Sri, ia mengutarakan apa yang menjadi pertanyaan di pikirannya. "Memang ibu gak mencium bau ini juga? Sekarang bau orang masak sayur loh, Bu. Itu..." Tiara mengingat-ingat. "Itu baunya kayak sayur yang ibu masak tadi pagi," lanjutnya. Lodeh, Sri mencium aroma itu. Tajam.
bahkan mampu membangkitkan nafsu makan. Namun ia tahu, aroma ini pasti dari dimensi lain yang terbawa ke dimensinya. Lagi-lagi Sri meminta putrinya itu untuk tutup mulut. Beberapa saat kemudian, Sapardi datang bersama motor bebeknya. Seragam hijau pupus berlogo perusahaan kayu itu masih melekat di tubuh. Wajah lelahnya tersembunyi di balik senyum. Tiara beranjak dari duduknya, menghampiri Sapardi antusias. Seperti biasa, Sapardi tak akan pulang dengan tangan kosong. Sekotak biskuit pemberian rekan ia hadiahkan pada Tiara. "Sudah diberesin semua, Bu. Gak ada yang ketinggalan." Sri beranjak dari duduknya. Sebelumnya ia dan Tiara duduk di tepi trotoar. "Sudah, Pak." Beralih kendaraan, Sri menaiki motor bebek dengan Tiara membojeng di belakangnya. Ia tak lagi memaksakan diri mendorong gerobak seperti saat mengandung si bungsu. Sapardi mengultimatum kalau Sri sampai nekat mendorong gerobak itu pulang, istrinya itu tak lagi diberi izin berjualan. Ya, meskipun roda pembantu sudah dipasang pada bagian depan gerobak, sempat juga menitipkan gerobak ke ponten. Sri harus merogoh kocek lumayan besar untuk membayar jasa penitipannya setiap bulan. Bukan malah aman, banyak barang pecah belah yang hilang. Sembali menyalakan kembali mesin motor, Sri merapatkan gendongan, menaikkan standar, kemudian meminta si sulung memeluk pinggangnya erat-erat. Memutar balik arah dengan hati-hati, memacu motor dengan kecepatan tak lebih dari 20 km per jam. Tak ada yang aneh sejauh ini. Angin dan mesin motor menjadi peneman selama perjalanan. Selain celotehan Tiara yang mengomentari segala hal yang menarik perhatian, tak ada suara lain. "Loh, Bu, lampu di bawah jembatannya mati lagi," pekik Tiara sembari menunjuk lorong pendek. Gelap dengan dedaunan rambat mencuntai seumpama tirai. Sri mengangguk. Ia ingat baru 2 hari lalu lampu jalan di bawah jembatan diperbaiki. Sekarang sudah padam lagi. "Bu, lihat itu, ada bola api," seru Tiara. Kali ini jari telunjuk gadis itu terarah ke atas. Sri juga melihatnya. Bola api itu terbang rendah, lurus, dengan gerakan tak seimbang, oleng ke kanan dan ke kiri. Besarnya seukuran bola plastik yang biasa anak-anak mainkan. Tubuh bola itu terselubung api dengan warna oranye pekat. Ujung api itu mengepulkan asap keabuan. Cukup jelas dan besar untuk tertangkap mata orang awam sepertinya. "Bu, itu jalannya makin perlahan." Tak menanggapi ujaran Tiara, Sri terus menatap bola api itu sembari melantunkan doa. Banaspati. Sri mengenalnya dengan sebutan Banaspati, roh jahat atau hantu dengan ilmu hitam tinggi yang berelemen api. "Yah, hilang, Bu, bola apinya." Sri mempercepat laju motornya. "Lihat apa? Ibu gak lihat apa-apa." Setelah mendapati jawaban dari Sri, Tiara menangis sejadi-jadinya. Berulang kali menyebutkan nama bola api. Sri yang diliputi perasaan cemas, buru-buru meminta Tiara diam. Tak baik membahas bola api itu dan terus menangis. Ada yang pernah mengatakan padanya, jika melihat bola api atau orang Jawa mengenalnya dengan santet Banaspati, lebih baik diam, tak menceritakannya pada siapapun, bisa terkena sial. Bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.